Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu menemukan uang kuno yang terlihat biasa saja, tetapi memiliki cerita dan nilai yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan? Inilah dia, uang Rp500 tahun 1958, yang mungkin ada di dalam koleksi kamu, atau bahkan tersembunyi di dompet keluarga. Tapi, tahukah kamu bahwa uang ini bukan hanya sekadar alat tukar, melainkan sebuah harta karun sejarah yang bisa bernilai tinggi? Tahun 1958, Indonesia sedang berada di tengah-tengah perubahan besar. Negara kita baru saja merdeka, dan banyak peristiwa penting yang terjadi. Uang Rp500 yang diterbitkan pada masa itu menjadi saksi bisu perjalanan sejarah bangsa kita. Tapi, bukan hanya itu, uang ini juga menyimpan nilai koleksi yang kini bisa membuat para kolektor rela merogoh kocek dalam-dalam. Dalam video kali ini, kita akan mengungkapkan fakta-fakta mengejutkan yang akan membuatmu melihat uang Rp500 ini dengan cara yang berbeda. Deskripsi umum dan latar belakang. Nama, uang kertas Rp500 tahun emisi 1958. Diterbitkan oleh Bank Indonesia. Ukuran kurang lebih 160 x 85 mm. Percetakan PT Percetakan Kebayoran. Tanda tangan Gubernur Bank Indonesia Lukman Hakim. Direktur Bank Indonesia TRB Sabarudin. Nomor seri 3 huruf 6 angka. Bahan, kertas. Uang kertas pecahan Rp500, emisi tahun 1958 merupakan bagian integral dari seri pekerjaan tangan ke-1 yang memiliki ciri khas visual dan teknis tersendiri. Identifikasi perancang di balik uang kertas Rp500 tahun 1958 seri pekerjaan tangan ke-1 menunjuk pada kolaborasi dua maestro Delinafit PT Percetakan Kebayoran yang sekarang disebut Peruri, yaitu Junalis dan M. Sajirun. Dalam kerjasama ini, terdapat pembagian tugas yang konsisten, di mana Junalis bertanggung jawab atas desain gambar muka atau obverse, sementara M. Sajirun mengerjakan desain gambar belakang atau reverse. Junalis, yang merancang gambar muka yaitu gambar seorang pemecah kelapa, pada uang kertas Rp500 1958, lahir di Bukit Tinggi, pada tanggal 14 Juni tahun 1924. Beliau memulai karirnya di lingkungan percetakan uang negara, yang kelak menjadi Peruri, pada tanggal 1 Agustus tahun 1955, dan wafat di Jakarta pada tanggal 10 September tahun 1976. Terdapat sedikit variasi mengenai tahun awal beliau bekerja. Ada sumber yang menyebutkan sejak berusia 21 tahun, yang mengindikasikan sekitar tahun 1945. Namun, tanggal spesifik tanggal 1 Agustus tahun 1955 lebih sering dikutip. Kode DEL yang tertera pada uang kertas merupakan singkatan dari Delinafit, disadur dari bahasa Latin yang berarti digambar oleh, merujuk pada kontribusi Junalis sebagai perancang. M. Sajirun, yang bertanggung jawab atas desain gambar belakang yaitu bergambar Rumah Adat Minahasa pada uang Rp500 1958, lahir di Kendal pada tanggal 4 Maret tahun 1931. Beliau bergabung dengan Peruri, atau pendahulunya, pada tanggal 12 Desember tahun 1955, dan mengakhiri masa baktinya pada tanggal 1 April tahun 1987. Percetakan Kebayoran IMP, sebagai entitas yang mencetak seri ini, memainkan peran krusial dalam sejarah pencetakan uang nasional. Institusi ini merupakan salah satu cikal bakal Perum Peruri, yang kemudian secara resmi didirikan pada tahun 1971, melalui penggabungan antara Perusahaan Negara Artayasa dengan Perusahaan Negara Percetakan Kebayoran. Tujuan utama pembentukan Peruri adalah untuk mengintegrasikan dan mengefisienkan proses pencetakan mata uang rupiah, serta berbagai dokumen sekuritas penting lainnya milik negara. Keberadaan fasilitas pencetakan nasional seperti Percetakan Kebayoran IMP sebelum konsolidasi menjadi Peruri menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dari pemerintah Indonesia untuk mencapai kemandirian dalam salah satu aspek paling vital kedaulatan negara, yaitu produksi mata uang. Kemampuan untuk mendesain dan mencetak uang sendiri merupakan simbol penting dari kedaulatan ekonomi dan budaya, serta mengurangi ketergantungan pada pihak asing. Era tahun 1950-an merupakan masa transisi ekonomi yang krusial bagi Indonesia pasca kemerdekaan. Bank Indonesia yang baru didirikan pada tanggal 1 Juli tahun 1953 sebagai hasil nasionalisasi The Javaske Bank, memiliki peran ganda selama 15 tahun pertama,
sebagai bank sentral dan juga menjalankan kegiatan komersial. Uang kertas Rp500 seri pekerja tangan 1958 ditandatangani oleh pejabat tinggi Bank Indonesia yang berwenang pada masa itu, menegaskan legalitas dan otoritasnya sebagai alat pembayaran yang sah. Pada tahun 1958 terjadi pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia. Syafruddin Prawiranegara menjabat sebagai Gubernur BI hingga tanggal 20 Januari tahun 1958, sebelum digantikan oleh Lukman Hakim yang mulai menjabat pada tanggal 9 April tahun 1958. Pergantian ini terkait dengan keterlibatan Syafruddin dalam pemberontakan PRRI Permesta, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan antara kebijakan moneter dan dinamika politik pada era tersebut. Pada periode ini, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan ekonomi untuk mengatasi tantangan yang ada, seperti kebijakan Gunting Syafruddin, tahun 1950, untuk menanggulangi defisit anggaran, gerakan Benteng yang bertujuan menumbuhkan pengusaha pribumi, dan sistem ekonomi Alibaba untuk melatih pengusaha pribumi. Meskipun demikian, banyak dari program ini mengalami kegagalan dan defisit anggaran terus membengkak. Kondisi perekonomian pada dekade tahun 1950-an secara umum masih sangat buruk, ditandai dengan inflasi yang tinggi, meskipun sempat mengalami pertumbuhan. Pada awal tahun 1958, terjadi pengambilalihan jabatan-jabatan kunci di Bank Indonesia dari staf Belanda oleh putra-putra Indonesia, menandai langkah penting menuju kemandirian penuh dalam pengelolaan moneter. Rencana Pembangunan 5 Tahun, atau RPTL, juga disetujui DPR pada tanggal 11 November tahun 1958, namun implementasinya terhambat oleh kondisi politik yang labil dan dampak depresi ekonomi global. Penerbitan uang kertas Rp500 seri pekerja tangan pada tahun 1958 terjadi pada titik krusial dalam sejarah ekonomi Indonesia, di mana aspirasi kemandirian moneter dan pembangunan nasional berhadapan langsung dengan realitas ekonomi makro yang bergejolak. Meskipun Bank Indonesia telah dinasionalisasi, dan posisi-posisi kunci telah diisi oleh putra-putri bangsa, negara masih bergulat dengan defisit anggaran yang persisten, kegagalan program-program ekonomi, dan inflasi yang tinggi. Uang ini, dengan desainnya yang mencerminkan kerja keras dan identitas lokal, menjadi representasi visual dari cita-cita pembangunan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Ini adalah paradoks yang pada akhirnya akan memaksa pemerintah untuk melakukan redenominasi drastis pada tahun 1965, menggarisbawahi kerapuhan stabilitas moneter di era tersebut. Desain uang dan nilai filosofi. Sisi depan menampilkan gambar utama, pembelahan buah kelapa, warna dominan, coklat, tulisan Bank Indonesia, Rp500, dan 1958. Bagian muka uang kertas ini menampilkan gambar seorang pemecah kelapa. Representasi visual ini dipilih untuk melambangkan salah satu bentuk pekerjaan tangan atau kerajinan tradisional yang lazim ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Kelapa, sebagai salah satu komoditas hasil bumi yang penting, dan aktivitas memecahnya merupakan bagian dari rantai produksi serta ekonomi kerakyatan. Pemilihan figur pekerja ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk mengangkat citra dan martabat tenaga kerja produktif serta kekayaan alam Indonesia. Gambar ini bukan sekadar ilustrasi, melainkan representasi ideologis bahwa kemajuan bangsa akan dicapai melalui kerja keras rakyatnya di sektor primer, yaitu pertanian, dan berakar kuat pada kekayaan budaya serta tradisi lokal. Dengan demikian, uang ini berfungsi sebagai media propaganda visual yang efektif, menyatukan masyarakat di bawah cita-cita kemandirian ekonomi, dan kebanggaan identitas budaya, sekaligus membedakan identitas rupiah baru dari warisan kolonial. Tampak sisi belakang menampilkan gambar utama, rumah adat Minahasa, warna dominan, coklat, tulisan, angka 500, dan nomor seri. Pada sisi belakang, uang kertas ini menampilkan gambar rumah adat Minahasa. Penggambaran ini secara jelas menyoroti kekayaan arsitektur vernakular Nusantara dan keragaman budaya yang menjadi salah satu pilar identitas bangsa Indonesia. Pemilihan rumah adat sebagai ikonografi sejalan dengan upaya pemerintah pada masa itu untuk menampilkan citra Indonesia yang beragam namun tetap satu kesatuan. Dualitas penggambaran antara aktivitas ekonomi rakyat, pemecah kelapa di satu sisi, dan simbol identitas budaya, rumah adat Minahasa, di sisi lain pada satu lembar uang kertas dapat dilihat sebagai cerminan visi pembangunan nasional yang berupaya mengintegrasikan kemajuan ekonomi dengan pelestarian akar budaya bangsa.
Ini menyiratkan bahwa pembangunan ekonomi tidak seharusnya tercerabut dari nilai-nilai luhur budaya, dan sebaliknya, budaya dapat menjadi fondasi yang kokoh bagi kemajuan ekonomi. Fitur keamanan. 1. Benang pengaman atau security thread. Benang pengaman adalah salah satu fitur keamanan yang paling mudah dikenali. Pada uang Rp500 1958, terdapat benang pengaman yang terlihat cukup kecil ditempatkan vertikal. Benang pengaman untuk uang ini sangat sederhana jika diterawang seperti garis vertikal, dan sangat berbeda dengan benang pengaman untuk uang di tahun-tahun sekarang yang sangat kompleks dan spesifik dengan nominal masing-masing dari uang tersebut. 2. Tanda air atau watermark. Tanda air merupakan fitur yang hanya bisa dilihat ketika uang diterawang di bawah cahaya. Pada uang Rp500 1958 ini, jika diterawang, akan tampak gambar kepala banteng. Penggunaan kepala banteng sebagai tanda air pada uang Rp500 1958 bukan hanya elemen pengaman, melainkan juga sebuah pernyataan simbolis yang mengukuhkan identitas nasional dan kekuatan rakyat di balik mata uang tersebut. Kepala banteng adalah simbol yang kuat dalam budaya dan politik Indonesia, sering diasosiasikan dengan kekuatan rakyat dan nasionalisme. 3. Cetakan intaglio atau intaglio printing. Beberapa bagian uang, seperti gambar utama dan tulisan nominal, dicetak dengan teknik intaglio yang menghasilkan cetakan terasa kasar bila diraba. Ini merupakan fitur keamanan klasik yang sulit ditiru. 4. Fitur UV atau UV features. Ketika disinari dengan lampu ultraviolet, akan terlihat nomor seri yang berpendar warna hijau. Hal ini membuatnya lebih sulit untuk dipalsukan, karena tidak semua orang memiliki akses ke alat untuk memeriksa elemen ini. Harga pasaran. Masa berlaku uang Rp500 seri pekerja tangan 1 tahun 1958 secara efektif, berakhir dengan diberlakukannya kebijakan redenominasi rupiah pada tanggal 13 Desember tahun 1965. Kebijakan ini secara drastis mengubah nilai mata uang dengan rasio Rp1.000 lama menjadi Rp1 baru. Sebagai bagian dari kebijakan ini, semua uang kertas yang beredar pada tahun 1965, termasuk seri pekerja tangan 1958, secara otomatis ditarik dari peredaran, dan diganti dengan rupiah baru. Dalam dunia numismatika, nilai uang kuno sangat bergantung pada beberapa kriteria utama. Kondisi, atau grade, uang adalah faktor penentu harga yang paling signifikan. Uang dengan kondisi uncirculated, disingkat UNC, atau belum pernah beredar, akan memiliki nilai jauh lebih tinggi dibandingkan uang yang sudah beredar. Grade lain seperti AUNC, atau about uncirculated, XF, atau extremely fine, VF, atau very fine, F, atau fine. Kelangkaan adalah faktor krusial lainnya. Semakin sedikit uang yang tersisa dalam kondisi baik, semakin tinggi nilainya. Permintaan pasar dari kolektor juga memainkan peran penting. Uang dengan nomor seri unik, atau yang memiliki nilai historis dan estetika yang kuat akan lebih diminati. Berdasarkan data penjualan yang kami dapat dari beberapa pelelangan di grup numismatik Indonesia, dan hanya mengambil data khusus untuk seri biasa, tanpa memasukkan seri spesimen, replacement, seri nomor cantik, dan misprint, atau error yang diklasifikasikan berdasarkan kondisi kertas uang. Adapun hasil pemantauan kami harga pasar untuk uang kertas Rp500 tahun 1958 yang dapat kami himpun dari beberapa sumber, untuk tingkat kondisi UNC rentang harga di sekitar Rp700.000 sampai Rp900.000, untuk kondisi AUNC rentang harga di sekitar Rp500.000 sampai Rp700.000, dan untuk tingkat kondisi XF rentang harga di sekitar Rp300.000 sampai Rp500.000. Untuk kolektor uang kuno, sertifikasi oleh lembaga independen seperti Paper Money Guarantee, disingkat PMG, sangatlah penting. Sertifikasi ini memberikan penilaian objektif terhadap kondisi dan memverifikasi keaslian uang. Uang yang telah disertifikasi dengan grade tinggi, seperti PMG 65 EPQ, kepanjangan dari Exceptional Paper Quality, akan memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dan lebih mudah diperdagangkan di pasar numismatik. Ini karena sertifikasi memberikan jaminan kualitas dan integritas koleksi, mengurangi resiko bagi pembeli. Peran sertifikasi numismatik profesional, khususnya dari lembaga seperti Paper Money Guarantee, disingkat PMG, menjadi krusial dalam pasar uang kuno seperti Rp500 seri pekerja tangan 1958.
Sertifikasi ini tidak hanya menyediakan penilaian objektif atas grade dan mengkonfirmasi keaslian, tetapi juga secara signifikan meningkatkan kepercayaan dan transparansi di pasar. Bagi kolektor, ini adalah jaminan kualitas yang esensial, memungkinkan mereka untuk berinvestasi dengan keyakinan pada aset yang telah diverifikasi secara independen. Dengan demikian, sertifikasi mengubah uang kuno dari objek yang berpotensi ambigu menjadi aset yang terstandarisasi. Untuk pasaran di Indonesia, sering keluar di pasar lelang adalah PMG Grade 66 EPK dengan rentang harga Rp1.250.000 sampai Rp1.700.000, PMG Grade 65 EPK dengan rentang harga Rp1.100.000 sampai Rp1.450.000. Adapun harga relatif estimasi karena sangat bervariasi tergantung banyak dan sedikitnya dikeluarkan oleh kolektor di pasar. Sekarang, setelah kita mempelajari lebih dalam tentang uang Rp500 tahun 1958 ini, kamu pasti sadar bahwa nilainya jauh lebih besar daripada yang kita kira sebelumnya. Tidak hanya sebagai saksi sejarah Indonesia, uang ini juga bisa menjadi sebuah investasi yang sangat menguntungkan bagi para kolektor. Siapa sangka, selembar uang yang terlihat biasa ini bisa memiliki harga yang sangat tinggi di pasar. Jadi, kalau kamu kebetulan memiliki uang Rp500 tahun 1958, atau bahkan menemukan satu di antara barang-barang lama, jangan anggap remeh. Mungkin saja itu bisa jadi harta karun yang selama ini kamu cari. Jika kamu suka dengan video ini dan ingin mengetahui lebih banyak tentang dunia koleksi uang kuno lainnya, pastikan untuk like, share, dan berlangganan di channel kami. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di bawah, apakah kamu pernah menemukan uang kuno lainnya yang tak terduga? Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.